Pria utama memiliki wajah yang sama persis dengan saya. Tapi saya adalah pewaris keluarga terkaya. Dia hanya seorang selebriti kelas 18. Untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari saya, dia memilih untuk menggoda tunangan saya. Bersiap untuk membuat masalah secara tersembunyi di pernikahan saya. Tapi sebelum mereka mulai bertindak, saya lebih dulu mengumumkan pembatalan pernikahan. Setelah kata-kata pernikahan dibatalkan diucapkan, seluruh ruangan menjadi heboh. Ada apa ini? Bukankah dia dan Nona yang adalah sahabat karib sejak kecil? Hubungan mereka sangat baik. Kali ini keluarga yang benar-benar rugi, baik istri maupun prajuritnya. Di tengah bisik-bisik dan tawa ejekan, Yang Yuting berjalan dengan wajah masam ke atas panggung. Berseru dengan marah. Jiang Chen, hari ini acara apa? Apakah kamu tahu? Apakah kamu gila? Penonton di bawah langsung rame. Lihat sikap ini, pantas saja batal menikah. Dia kan pewaris orang terkaya Yang Yuting, mengira ini pelayan keluarganya sendiri. Tuan tua Jiang bahkan langsung terlihat muram. Gadis keluarga yang berani begitu sombong di depan matanya. Di belakang juga, Yang Yuting tidak ingin menikah denganku. Hanya karena tekanan dari kakeknya. Tapi saat aku mengumumkan batal menikah, reaksi pertamanya malah menolak. Tidak lama kemudian Yang Yuting memberitahu sendiri. Dalam hatinya, cahayanya adalah Jiang Yihan. Dia hanya merasa sedikit tidak rela. Kenapa aku harus capek-capek merencanakan selama bertahun-tahun? Jiang Chen bilang batal menikah ya batal menikah. Hari ini adalah hari besar pernikahan kedua keluarga Jiang dan Yang. Pada hari resepsi pengantin pria membatalkan pernikahan. Bisa dibayangkan, setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota utara. Mata Yang Yuting menyala dengan kilatan tajam. Tidak boleh. Pernikahan ini tidak boleh batal. Meskipun situasinya sangat mendesak saat ini, Yang Yuting tetap berbicara dengan nada memarahi dan memberi perintah. Jiang Chen, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala dan membuat ulah? Hari ini adalah hari pernikahan dua keluarga. Kalau ada masalah, bicarakan setelah acara selesai. Aku belum sempat bicara. Kakek Jiang berkata tegas penuh wibawa. Acara pernikahan ini berhenti sampai di sini. Setelah berkata begitu, dia menepuk punggungku. Sebagai tanda ketenangan. Saat berbalik ke arah Yang Yuting, tatapannya langsung menjadi tajam seperti pisau. Awalnya Yang Yuting sempat terkejut oleh aura lawannya. Tapi kemudian berpikir ulang. Yang membatalkan pernikahan tiba-tiba di hari H bukan dirinya. Seharusnya dialah yang menjadi korban. Dia pun berubah dari sikap lesu sebelumnya. Menempatkan diri di posisi moral yang tinggi. Dengan nada bicara setara dengan kakek tua itu. Mengatakan kakek Jiang Chen. Dia menuntut cerai. Hari ini adalah acara yang sangat penting. Tidak mungkin membiarkannya bertindak sesuka hati. Nada suaranya mengandung makna, segera urus cucumu itu. Kakek Jiang melirik lawan bicara sejenak. Matanya yang penuh kepahitan terlihat dingin. Dia berbicara dengan sangat berwibawa. Cucu saya, Jiang Hongtao, memiliki hak untuk bertindak sesukanya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Seketika seluruh ruang pesta menjadi sangat sunyi. Jelas kakek tua itu tidak melakukan apapun. Namun semua orang seolah mendengar suara tamparan di wajah Yang Yuting. Yang Yuting selalu berjalan mulus sejak kecil. Tidak pernah dihina di depan umum seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakek Jiang, apakah Anda berniat memutuskan hubungan dengan keluarga yang kami? Ketika suara itu jatuh, kali ini benar-benar terdengar suara tamparan. Wajah Yang Yuting terpukul ke samping. Yang menamparkan ternyata kakek kandungnya, Yang Laoyezi. Yang Yuting tidak percaya sambil menutupi wajahnya. Kakek Yang Laoyezi marah hingga kumisnya gemetar. Satu tamparan menghantam meja. Kamu masih berani memanggilku kakek. Segera minta maaf pada kakekmu. Saat itu Yang Yuting tampak sangat tersakiti. Air mata mengalir deras seperti mata air. Dia berbalik dan berlari keluar dari lokasi pernikahan. Plot twist ini membuat semua tamu terkejut. Wajah kakek yang terlihat sesuram kuali. Ruang pesta langsung menjadi riuh. Apakah pernikahan ini masih jadi dilanjutkan? Pengantin wanita sudah lari. Mau menikah apa tidak? Tuan muda Jiang sebenarnya sudah ingin membatalkan pertunangan. Sekarang ini seolah membalas semua wanita yang patah hati karena tunangan tuan muda. Sekarang kesempatan itu datang lagi. Aku berjalan ke mikrofon untuk menenangkan suasana.
Terima kasih kepada semua yang datang. Dengan sangat menyesal aku mengumumkan, pertunangan antara aku dan Yang Yuting resmi dibatalkan. Mulai sekarang kita masing-masing hidup dengan damai. Setelah berkata begitu aku langsung pergi. Pernikahan abad yang menarik perhatian semua orang ini pun berakhir secara dramatis. Setelah pernikahan selesai, kakek Jiang melihat aku tetap tenang. Dia pun tersenyum lega dan berkata, "Kenapa Xiao Chen tiba-tiba memutuskan untuk batal menikah dengan gadis keluarga yang itu?" Aku menunjukkan ekspresi wajah yang tenang. Aku menemukan dia punya pria lain di luar sana. Sebelum pernikahan dia bahkan menelepon dan berkata, "Dia menikahiku hanya untuk harta keluarga Jiang. Setelah mendapatkan kepercayaanmu, keluarga yang akan menguasai keluarga Jiang, lalu akan mengusirku." Kata-kata itu setengah benar setengah bohong. Saya belum pernah mendengar telepon ini. Tapi apa yang dilakukan Yang Yuting kemudian memang seperti itu. Membuat kakek marah sampai berdiri dengan keras. Apa benar gadis keluarga yang itu benar-benar berkata seperti itu? Aku mengangguk dengan tegas. Benar-benar begitu. Kalau cuma selingkuh saja aku masih bisa tahan. Tapi aku sama sekali tidak akan mentolerir ada yang merencanakan terhadap keluarga Jiang. Kakek Jiang menahan amarah. Xiao Chen tidak apa-apa. Kakek pasti akan membuat Yang Yuting membayar harga. Saat sampai di akhir pembicaraan, nada suaranya sudah membawa niat membunuh yang mengerikan. Namun aku tiba-tiba menggeleng. Kakek hanya menyelesaikan masalah Yang Yuting saja tidak cukup. Akhirnya hanyalah mengobati gejala tanpa menyelesaikan akar masalah. Sebenarnya aku ingin masuk bekerja di Jiangxi. Kakek Jiang langsung terkejut. Kenapa Xiao Chen tiba-tiba ingin masuk perusahaan? Reaksi ini sangat wajar. Pemilik asli sejak kecil terobsesi dengan melukis. Sedikit dikenal di dunia seni. Kakek Jiang memang ingin membimbingku sebagai penerus. Tapi melihat aku tidak berminat di situ, dia pun membiarkan aku mengejar mimpi. Jiang Chen, kamu paling suka melukis. Kakek hanya berharap kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Hatiku terasa hangat. Orang tua ini benar-benar tulus pada cucunya. Sayangnya kakek tidak bisa melindungiku sepanjang hidup. Kalau tidak, Jiang Chen di kehidupan sebelumnya tidak akan berakhir begitu menyedihkan. Kakek, kamu tidak bisa menemaniku seumur hidup. Aku sudah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan. Orang tua itu mengangguk dengan puas. Hal terpenting saat aku mengambil alih perusahaan adalah menangani pria utama Jiang Yihan dengan baik. Di sisi lain, Jiang Yihan tiba-tiba merinding. Selalu merasa ada yang mengawasinya diam-diam. Tapi rasa tidak tenang itu segera ia lupakan. Berbalik dan menoleh. Dia menatap wanita di depannya, Yuting, dengan penuh kegembiraan. "Kenapa kamu datang?" Awalnya Jiang Yihan masih di apartemen meminum minuman untuk menghilangkan kesedihan. Tidak menyangka Yang Yuting akan tiba-tiba muncul. Keduanya bergelut dari pintu hingga ke tempat tidur. Hingga malam tiba. Setelah itu Jiang Yihan dengan hati-hati bertanya, "Bukankah hari ini adalah pernikahanmu dengan Jiang Chen? Kamu datang seperti ini." Kalimat belum selesai. Sudah dipotong oleh Yang Yuting. "Jangan sebut dia lagi. Kami sudah membatalkan pertunangan." Mata Jiang Yihan berbinar. "Benarkah? Kamu benar-benar tidak akan menikahinya lagi?" Di hati Yang Yuting terlintas rasa aneh. Namun segera tertutupi oleh keengganan yang bertahun-tahun. "Saya yang membatalkan pertunangan." Setelah semalam berduaan, keesokan harinya, Jiang Yihan datang ke Jiang Entertainment dengan semangat. Di Jiang Entertainment, siapa yang tidak tahu bahwa di balik Jiang Yihan ada sosok misterius pendana. Padahal hanya seorang artis level 3. Tapi tinggal di apartemen perusahaan dan masuk keluar. Dilengkapi dengan mobil pengantar dan penjemput. Perlakuan ini bahkan membuat para bintang level 1 iri. Beberapa artis muda langsung menyapa dengan hormat. "Halo Kak Yihan." Jiang Yihan tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Hari ini dia sangat senang. Sampai malas berpura-pura. Yang Yuting akhirnya setuju untuk tidak menikah dengan putra keluarga Jiang itu. Baru keluar dari lift langsung bertemu manajer Fang Lin Jie. "Selamat pagi." Jiang Yihan tersenyum lembut. Wajah Fang Lin tampak serius. Mungkin akan ada presiden baru yang ditunjuk langsung. Perusahaan akan mengalami perubahan besar. Aku harus pergi rapat di lantai 33. Jiang Yihan dengan santai memberi jalan. Ada Yang Yuting yang mendukungnya. Siapapun tidak bisa menggesernya. Saat itu Fang Lin tersenyum misterius dan berkata,
Ada beberapa naskah pemeran utama pria di ruang istirahat. Kamu segera akan berada di garis depan. Mata Jiang Yihan berbinar. Dengan bersemangat memegang lengan Fang Ling. Saudari Ling, apakah ini benar? Fang Ling tersenyum dan mengangguk. Jiang Yihan berlari terburu-buru kembali ke ruang istirahat. Dengan cemas mencari naskah. Akhirnya dia akan menjadi pemeran utama pria. Hari-hari gemilang di jalur karir sudah di depan mata. Ruang rapat lantai 33 gedung Huang Tian. Para eksekutif dari berbagai departemen berbisik-bisik. Semua menebak siapa CEO baru dari grup Jiang yang didatangkan mendadak. Semua khawatir tentang masa depan mereka sendiri. Pukul 10 tepat. Pintu ruang rapat yang berat perlahan terbuka. Saya masuk dengan penuh wibawa. Para eksekutif tingkat atas diam-diam terkejut. CEO baru ini terlalu muda. Banyak orang menunjukkan ekspresi meremehkan. Saya melirik ke arah mereka semua. Dengan suara pelan berkata, "Saya Jiang Chen." 4 kata sederhana. Membuat semua orang langsung berubah wajah. Ini adalah putra tunggal keluarga Jiang. Para eksekutif yang tadi meremehkan langsung berubah tersenyum. "Halo Tuan Jiang." Saya menyilangkan kaki. "Di sini panggil saya Direktur Jiang." Semua orang serempak menjawab. "Mengerti, Direktur Jiang." Saya mengangguk puas. "Bagus. Mengambil alih Jiang Entertainment. Lebih lancar dari yang saya kira. Identitas tuan muda ini memang baik." Fang Ling yang dipanggil merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa perintah dari Tuan Jiang?" Saya menjawab dengan santai. "Apakah kamu memiliki artis bernama Jiang Yihan di bawahmu?" Fang Ling menjawab dengan hati-hati. "Ya, dia berumur 21 tahun ini. Pernah bermain sebagai pemeran pria kedua dalam beberapa produksi besar. Saat ini dia adalah artis kelas 3 di perusahaan." Mendengar itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Aku melirik sejenak. "Fang Ling, kebetulan kita memiliki nama keluarga yang sama. Aku sudah menyelidiki dengan jelas sejak lama. Manajer asli Jiang Yihan bukanlah Fang Ling. Yang menggantikan adalah Yang Yuting yang bekerja secara diam-diam. Sekarang saatnya semuanya kembali ke jalur yang benar." Fang Ling tidak bisa menebak pikiran tuan muda ini. Dia hanya bisa menilai secara objektif bahwa nilai komersial Jiang Yihan cukup baik. Sementara ini tidak ada berita negatif. Aku tiba-tiba menghentikan senyum. Artis muda yang namanya mirip denganku itu. Aku sangat tidak suka. Kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Senyum Fang Lin mengeras di wajahnya. "Jangan khawatir, Pak Jiang. Aku mengerti." Lantai 17. Jiang Yihan sedang serius mengkaji naskah. Sumber daya yang dipilih Fang Ling cukup bagus. Drama fantasi, kota, sekolah semua ada. Jiang Yihan paling suka naskah fantasi ini. Cerita tentang pemuda kecil dari kota yang tak terduga memulai jalan kultivasi. Bersama guru dan Raja Iblis. Raja Iblis perempuan dan karakter lainnya terlibat dalam kisah cinta dan kebencian. Dia membayangkan dirinya berperan sebagai tokoh utama pria dan langsung terkenal. Bergabung menjadi bintang papan atas. Mimpi indah dengan kontrak film dan sponsor terus-menerus. Saat Fang Lin mendorong pintu masuk, Jiang Yihan sedang tersenyum cerah. Menyambut kakak Ling telah kembali. "Siapa presiden baru?" "Aku sudah membaca naskahnya. Lian Sangxian cukup bagus." Fang Lin dengan ekspresi tanpa emosi. "Lian Sangxian tidak bisa aku berikan padamu." Jiang Yihan tersenyum membeku. Kekecewaan terlihat di matanya. Tapi cepat-cepat mengatur emosinya. "Kalau begitu, King Chun boleh. Drama kampus ini juga bisa." Fang Lin kembali memotong. "Bukan untukmu juga." Jiang Yihan membuka mata lebar-lebar. "Kakak Ling, kamu bercanda kan?" Fang Ling tertawa sinis. "Siapa yang bercanda denganmu? Mulai hari ini, semua sumber daya kamu ditarik kembali. Dialihkan ke Qin Yang. Ini pemberitahuan. Bukan untuk dinegosiasikan." Suara Jiang Yihan bergetar. "Kenapa semua sumber daya saya diberikan ke Qin Yang? Kenapa?" Fang Ling dingin berkata satu kalimat. "Pikirkan baik-baik. Siapa yang kamu buat marah akhir-akhir ini?" Wajah Jiang Yihan berubah drastis. "Apa mungkin dari pihak lain?" "Kantor Presiden lantai 33. Aku santai memutar kursi. Suara sistem berbunyi di telingaku. Penebusan Gu Kingsway. Aku tersenyum licik sedikit. Nama ini cukup bagus. Haruskah aku mengubah akhir ceritanya?
Menarik. Biarkan aku lihat seberapa tragis akhir dari Gu Qingsui di kehidupan ini. Di kehidupan ini, Gu Qingsui adalah wanita antagonis yang standar. Sebagai idola yang sedang naik daun. Awalnya karirnya sangat cemerlang. Namun karena dia menyukai protagonis Jiang Yihan, dia malah terkena masalah. Tapi Yang Yuting juga menyukai Jiang Yihan. Membuat Gu Qingsui terkena masalah tanpa alasan jelas. Di bawah tekanan dari grup Yang, Gu Qingsui dengan cepat terjerat skandal. Sampai menghabiskan semua tabungannya. Bahkan berhutang dalam jumlah besar. Yang lebih tragis lagi, ibunya yang sakit parah tidak ingin menjadi beban baginya. Melepas sendiri selang oksigennya dan meninggal dunia. Setelah mengalami pukulan beruntun, Gu Qingsui akhirnya menderita depresi. Memilih untuk mengakhiri hidup dengan memotong pergelangan tangannya. Sementara itu, Gu Qingsui menekan topi bisbol hitamnya dan keluar dari gedung hiburan Jiang. Manajer baru saja memberikan isyarat kepadanya. Seorang pengusaha kaya menaruh minat padanya. Asalkan mau berkorban, bisa kembali ke puncak. Peraturan tidak tertulis di dunia hiburan itu hal biasa. Manajer dengan sabar membujuk. Gu Qingsui pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari belakang terdengar teriakan marah dan malu manajer. Pura-pura suci apa? Setelah diblokir oleh bos Yang, nanti juga kamu akan datang memohon padaku. Gadis itu mengatupkan bibir yang pucat, menggenggam resep obat dan segera menuju rumah sakit. Gu Qingsui membuka pintu kamar rumah sakit. Wanita diranjang meskipun wajahnya pucat, tapi dari alis dan matanya masih terlihat kecantikan masa muda. Qingsui sudah datang. Gu Qingsui segera maju. Ibu, jangan bergerak. Aku akan menopangmu. Ibu Gu bertanya tentang kabar sehari-hari. Belakangan pekerjaan tidak sibuk, kan? Kenapa setiap hari datang melihat aku? Gu Qingsui berkata dengan santai sambil membawa buah. Selesai bekerja, dia tidak ingin ibunya tahu hal-hal yang membuatnya kesal. Ibu dan anak mengobrol sebentar. Sampai ibu tertidur. Baru Gu Qingsui meninggalkan ruang perawatan dengan pelan. Baru saja menutup pintu. Ponsel tiba-tiba bergetar. Di aplikasi pencarian kerja muncul pesan pribadi. Membutuhkan model manusia. Upah per jam 10.000. Melihat 4 kata upah per jam 10.000. Gu Qingsui yang kekurangan uang jadi tergoda. Setengah jam kemudian, Gu Qingsui berdiri di depan gerbang kawasan Villa Suimo Lanting. Kawasan mewah yang dulu tidak mampu dibeli saat dia sedang populer. Saat ini membuatnya merasa tertekan. Pada saat menekan bel, dia hampir ingin berbalik dan kabur. Mengalami pengucilan berat dan cacian di seluruh jagat maya. Bahkan sengaja dipersulit oleh orang lain. Dia yang tidak bisa menemukan pekerjaan harus lebih waspada. Bagaimanapun juga dengan penampilannya. Banyak pria yang mengincarnya. Pintu villa membuka perlahan. Sangat tidak terduga. Namun yang keluar adalah seorang gadis muda. Gu Qingsui menghela napas lega dalam hati. Halo, saya Gu Qingsui, datang untuk melamar sebagai model manusia. Gadis itu tiba-tiba membelalak dan menunjuk ke arahnya. Bukankah kamu itu bintang besar? Dulu adalah Gu Qingsui. Dengan nada tenang. Sekarang bisa mulai. Gadis itu buru-buru melambaikan tangan. Bukan aku yang membuat janji denganmu. Melainkan tuan muda rumah saya. Silakan masuk. Gu Qingsui mengikuti Xiao Lan masuk ke villa. Di depan studio lukisan lantai 2. Xiao Lan berhenti melangkah. Tuan muda sudah memerintahkan Anda untuk masuk sendiri saja. Xiao Lan menurunkan suara, ingat, apapun yang dikatakan tuan muda, harus dilakukan. Jangan pernah meragukan. Gu Qingsui mengangguk pelan. Membawa Xiao Lan pergi. Dia baru saja masuk ke studio lukisan. Tiba-tiba terdengar suara serak yang malas. Lepaskan bajumu. Gadis itu langsung memerah wajahnya. Lepas bajumu. Gu Qingsui mundur setengah langkah dengan panik. Saya hanya datang untuk menjadi model. Bukan untuk melakukan hal lain. Setelah berkata begitu, dia hendak berbalik pergi dari balik tempat lukisan. Tiba-tiba terdengar tawa ringan. Langkah Gu Qingsui terhenti. Kenapa kamu tertawa? Gu Qingsui tahu bahwa dia harus segera pergi saat ini. Namun suara tawa itu justru memikat jiwanya. Suara pria yang malas terdengar dari balik palet lukisan. Sepertinya kamu salah paham. Aku menyuruhmu buka baju. Kuputar kuas pelan di ujung jari. Nona Gu, masih ingat tujuannya datang hari ini? Gadis itu mengeratkan bibirnya. Benar, sebagai model tubuh manusia.
Aku menaruh kuas lukisan. Nada suaraku mengandung rayuan samar. Aku hendak melukis tubuhmu. Gu Qingsui berdiri di tempat. Telinganya bersemu merah tipis. Akal sehat mendesaknya untuk pergi. Namun kedua kakinya seakan berakar. Tiba-tiba terdengar tawa ringan lagi dari balik palet lukisan. Bagus. Mulai sekarang. Ikuti aturanku. Suaraku tiba-tiba terdengar lebih tegas. Jangan meragukan. Kamu mengerti? Gadis itu tersipu dan mengangguk. Aku tiba-tiba bersuara. Berbaliklah. Gadis guru itu membalikkan badan. Aku berjalan menujuinya. Suara langkah semakin dekat. Gu Qingsui. Seandainya aku tahu majikan ini pria. Hanya saja tidak menyangka begitu mulia dan tampan. Aku berjalan mondar-mandir. Memperhatikan Gu Qingsui. Saat berkeliling di depannya. Gu Qingsui akhirnya tidak tahan dan buka suara. Apa yang kau lihat? Aku tersenyum licik berkata. Pemeriksaan barang ya. Pasti harus lihat apakah kamu layak. Aku tiba-tiba mendekati Gu Qingsui. Napasku terhenti sejenak. Pria itu terjaga oleh wajah yang begitu dekat. Membuatnya malu dan jantungnya berdetak kencang. Aku melihat reaksinya yang masih polos. Tersenyum dalam hati. Pemeran wanita pendukung masa ini ternyata sangat lugu. Menarik. Kakak perempuan peri. Kamu kelihatan sangat gugup. Gu Qingsui sedikit terkejut saat mendengar panggilan kakak perempuan. Sejak disembunyikan oleh perusahaan He, yang dibenci seluruh internet. Sudah lama tidak ada yang memanggilnya seperti itu. Aku mendekat ke telinganya. Dengan nada menggoda, memanggilnya lagi. Ada apa dengan kakak perempuan? Telinga Gu Qingsui langsung memerah. Aku tidak gugup. Aku cuma merasa agak panas. Aku mencubit sedikit daun telinganya yang memerah. Tapi kakak, telingamu juga merah ya. Gu Qingsui meraih tanganku dengan kuat. Jangan sembarangan menyentuh aroma. Aku tersenyum nakal berkata. Aku tidak sembarangan menyentuh. Aku memang serius menyentuhnya. Gu Qingsui terdiam sejenak. Aku melambaikan tangan. Oke deh, tidak bercanda lagi. Sekarang lepaskan bajumu. Udara membeku beberapa detik. Gu Qingsui tahu aku hanya ingin melukis. Tapi perintah yang langsung ini tetap membuat ujung telinganya memerah. Dia dengan malu-malu berbisik. Bisa minta kamu berbalik dulu? Saya sedikit mengangkat ujung mata saya. Kakak malu. Bukan Gu Qingsui. Suaranya lemah. Hanya saja tidak terbiasa dilihat saat melepas pakaian. Saya tersenyum. Masih bilang bukan karena malu. Kakak hanya karena dilihat beberapa kali. Sudah segitu malunya. Nanti aku akan menggambar kakak dalam keadaan telanjang. Tapi kamu harus terus memandangi aku tanpa berkedip. Kalau tidak, aku bantu kamu melepasnya saja. Biar terbiasa dulu. Gu Qingsui cepat-cepat menolak. Tidak perlu. Saya tertawa terbahak-bahak. Gu Qingsui masih tidak bisa telanjang di depan seorang pria. Saya melihat jam. Sekarang jam 2.45 siang. Kamu bilang kalau dihitung berdasarkan upah per jam 10.000. Aku mengangguk. Membuka mulut tidak salah. Tapi kakak, kamu memang berniat membiarkan aku menggambar seperti ini. Tatapan Gu Qingsui jelas mempertanyakan. Kalau tidak begitu bagaimana? Tentu saja tidak bisa seperti ini. Pemotretan album foto. Fotografer harus meminta kamu untuk berpose. Tersenyum ke arah kamera. Apa kamu mau aku menggambar kamu dengan ekspresi kaku begini? Gu Qingsui terdiam sejenak. Melihat ke arahku. Menurutmu apa tema yang cocok? Aku tersenyum nakal, menggoda dan nafsu. Mendengar itu wajah Gu Qingsui sedikit tegang. Menggoda dan nafsu. Bahkan saat menghadapi kamera. Tidak pernah takut grogi dan selalu tersenyum. Bintang idola masa lalu itu merasa malu ketika mendengar aku memintanya mengekspresikan kedua kata itu. Juga tidak bisa menghindar dari rasa canggung. Dulu perusahaan menempatkan karakter Gu Qingsui sebagai idola dingin yang sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Masuk ke jalur gadis cantik yang menggoda, Gu Qingsui. Mendengar ucapanku, Gu Qingsui agak bingung. Bahkan berbicara mulai tersendat. Melihat itu aku mengangkat tangan. Mulai saja. Tidak perlu melepasnya. Juga tidak perlu memposisikan lagi. Lukis saja seperti ini. Setelah berkata begitu aku duduk kembali di depan easel. Mengambil kuas. Mulai mengoleskan di kanvas. Xiao Hua. Lin Feifei sudah menahan diri lama. Akhirnya tidak bisa menahan diri dan keluar begitu saja. Dengan nada bingung berkata kepada tuannya.
Anda tadi memperlakukan dewa utama dengan tidak baik, kan? Aku segera mengoreksi. Xiao Hualin Fei Fei bukan dewa utama. Hanya salah satu pecahan dewa utama. Xiao Hualin Fei Fei mengibaskan sayapnya. Katanya memang tidak salah juga. Cinta tapi pemilik. Itu kan dewa utama. Anda melakukan ini tidak takut dewa utama. Apakah dia nanti akan menagih Anda? Takut apa? Aku hanya dengan satu pandangan membiarkan atau tidak membiarkan aku melihat pesonanya. Soal menggoda atau tidak, itulah kemampuanku. Bukankah dewa itu hanya tersenyum sambil memetik bunga? Menyayangi semua makhluk. Aku cuma menggoda saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan dosa besar yang tak terampunikan. Tuan, Anda hanya menggoda saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi sudah terkesan seperti playboy. Di sini aku menggoda pecahan dewa utama. Menggoda dengan sangat asyik. Sedangkan Jiang Yihan tidak seberuntung itu. Perasaan Jiang Yihan bisa dibilang sangat suram dan sedih. Manajer Fang Lin menyalahkan dia karena menyinggung orang besar. Menghentikannya. Saat ini semua pekerjaan yang seharusnya menjadi sumber dayanya dialihkan sepenuhnya kepada Qin Yangyang. Terlihat seperti sudah bersiap untuk menyembunyikan Jiang Yihan demi mendukung pendatang baru Qin Yangyang. Meskipun Jiang Yihan masuk ke dunia hiburan karena mengidolakan seseorang. Tapi setelah merasakan sorotan publik, rasa dipuja dan diperhatikan dari banyak bintang. Siapa yang mau? Siapa yang rela kembali ke posisi asalnya? Kembali menjadi biasa saja. Jatuh menjadi orang biasa tanpa keistimewaan. Pokoknya Jiang Yihan tidak mau. Menjadi selebriti itu enak sekali. Kemanapun pergi selalu didukung oleh penggemar. Bisa dengan mudah mengambil iklan. Bermain drama saja sudah dapat jutaan. Bahkan jika dia hanya melakukan sesuatu yang sangat sederhana dan biasa. Segera ada sekelompok penggemar yang datang memuji Jiang Yihan. Menikmati perasaan dikelilingi oleh cahaya bintang. Tidak diragukan lagi itu memenuhi kesombongannya secara maksimal. Sekarang Fang Ling menunjukkan sikap ingin menyembunyikan dia. Jiang Yihan yang tidak ingin kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya sebagai bintang tentu panik. Orang pertama yang terlintas di pikiran Jiang Yihan untuk minta tolong adalah Yang Yuting. Tapi sebagai seorang tokoh utama yang berdiri teguh dan tak kenal menyerah. Berusaha tanpa henti. Dan keras kepala serta menggemaskan dengan latar belakang rakyat biasa. Jiang Yihan. Bagaimana mungkin dia pergi mencari Yang Yuting setiap kali ada masalah? Kalau begitu, apa bedanya dia dengan pria tampan yang disuap itu? Tapi di sisi lain, Yang Yuting melihat wajah kecil Jiang Yihan yang jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dia menyukai Jiang Yihan. Tentu tidak keberatan menghabiskan tenaga dan pikiran. Menyewa restoran barat mewah untuk mengatur makan malam dengan lilin. Dalam suasana yang indah. Setelah meneguk segelas anggur merah, Yang Yuting hanya bertanya satu kalimat. Ada apa? Jiang Yihan pun dengan penuh rasa kesal menceritakan tentang kejadian di siang hari di mana dia diperlakukan buruk oleh Fang Lin di kantor. Kak Ling bilang aku telah menyinggung orang besar. Atasan baru saja menginstruksikan untuk memboikot dan menyembunyikanku. Tapi Yuting, kamu tahu kan? Aku selalu berhubungan baik dengan orang lain. Mana mungkin menyakitkan hati orang. Menjadi selebriti adalah impianku. Sekarang apakah dia hampir dihancurkan? Bahasa Mandarin menjauhkan diri dari hubungannya. Seolah-olah sedang memberi isyarat sesuatu. Yang Yuting tidak mengecewakan harapan Jiang Yihan. Mengerti isyaratnya. Hampir langsung berkata, Yihan, kamu selalu polos dan baik hati. Mana mungkin menyakiti orang. Pasti Jiang Cheng yang berbuat onar. Huang Tian Entertainment adalah aset grup Jiang. Dia pasti tahu keberadaanmu. Makanya hari itu batal menikah. Dua kata hampir saja terucap oleh Yang Yuting. Untung dia mengerem tepat waktu. Kalau tidak, kalau Jiang Yihan tahu, dia batal menikah oleh pria yang paling dia benci. Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Yang Yuting terdiam sejenak. Mengaburkan kata-kata batal menikah. Teringat kejadian saat hari pernikahan saat dia dibatalkan pernikahannya oleh saya. Semakin marah. Tidak bisa menenangkan Yihan. Kamu tenang saja. Masalah ini pasti akan saya buat Jiang Cheng memberi penjelasan padamu. Jiang Yihan tentu saja percaya pada ucapan Yang Yuting. Dengan jaminan dari Yang Yuting, dia pun tidak khawatir lagi. Setelah makan malam romantis, Yang Yuting memanggil pelayan untuk membayar. Mengeluarkan kartu hitam. Siapa sangka setelah beberapa saat, pelayan datang kembali membawa kartu.
Maaf Nona, kartu Anda dibekukan. Apakah ingin ganti kartu untuk membayar? Wajah Yang Yuting tampak suram. Kartu dibekukan. Segera mengerti. Pasti dilakukan oleh Tuan Yang Tua. Karena dia kabur pada hari pernikahannya. Tuan Yang Tua kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi kepadanya. Kartu lain tidak perlu dipikirkan. Pasti juga dibekukan. Menyewa restoran mewah untuk makan malam romantis berdua dengan Lilin. Ternyata tidak punya uang untuk membayar. Ini jadi canggung. Yang Yuting merasa malu sejauh ini untuk pertama kalinya sejak lahir. Dan malu di depan pria yang dicintainya. Akhirnya Jiang Yihan yang pengertian mengeluarkan kartunya untuk membayar. Jiang Yihan tahu Yang Yuting sangat bangga dan keras kepala. Dia khawatir Yang Yuting tidak senang. Segera berkata lembut dan ramah. Yuting yang sebenarnya. Ini pertama kalinya aku membayar saat kita makan bersama. Rasanya benar-benar menyenangkan. Nanti kamu biarkan aku membayar beberapa kali lagi. Agar kamu bisa merasakan perasaan ini, bagaimana? Jiang Yihan pintar tidak bertanya kenapa kartu Yang Yuting dibekukan. Dengan cerdik menggunakan seni bahasa untuk mengatasi kejanggalan Yang Yuting. Ternyata setelah Jiang Yihan berkata seperti itu, wajah Yang Yuting akhirnya sedikit membaik. Keduanya kembali ke apartemen Jiang Yihan. Yang Yuting menelpon kakek Yang. Langsung menuduh kakeknya saat bicara. Kenapa Anda memblokir kartuku? Kakek Yang mengejek dingin. Setelah beberapa hari, akhirnya menunggu telepon balik dari Yang Yuting. Namun yang menuduhnya justru dia kenapa memblokir kartunya. Yang Yuting benar-benar cucu yang baik baginya. Kakek Yang memanggilnya dengan nama langsung. Pelan-pelan berkata, alasan mengapa Yang Yuting memblokir kartumu. Kamu sendiri yang tahu jelas. Nada bicara Yang Yuting tetap konsisten. Dia menggenggam erat ponsel. Dengan marah berkata, kakek, aku sudah bilang sejak lama. Aku tidak menyukai Jiang Chen. Kamu yang memaksaku menikah dengannya. Kakek Yang tertawa karena kesal. Bisa menikah dengan cucu orang terkaya. Tidak tahu berapa banyak wanita di Lanceng yang sangat mengimpikannya. Tapi Yang Yuting, gadis sialan ini tidak bisa memahami itu. Meninggalkan pemuda kaya raya yang baik-baik saja. Tidak mau suka pada seorang pemain sandiwara. Kalau begitu, kamu suka siapa? Pemain sandiwara itu? Yang Yuting. Jangan lupa jati dirimu sendiri. Tanpa keluarga Yang. Kamu bukan apa-apa. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk benar-benar memikirkannya. Kalau tidak, kembali dan minta maaf pada Jiang Cheng. Memohon padanya untuk memaafkan dan melanjutkan pernikahan. Kalau tidak, semua aset yang atas namamu akan kusita satu persatu. Sanksi ekonomi selalu menjadi cara kepala keluarga. Hanya saja Yang Yuting jelas terlihat sebagai wanita bangsawan yang tidak pernah merasakan kerasnya hidup sosial. Membalas dengan nada yang lebih dingin daripada Yang Laoye dengan 2 kata. Suining berkata lalu langsung memutuskan telepon. Yang Laoye sangat marah sampai terjungkal. Dengan marah memerintahkan untuk menarik kembali aset atas nama Yang Yuting. Saat ini Yang Yuting telah menjadi pelarian dari rumah. Dinarasi sebagai putri bangsawan yang jatuh karena sanksi ekonomi. Jiang Yihan bukan hanya tidak menyebalkannya, bahkan sangat tersentuh. Memeluknya dari belakang. Yuting, aku mendengar kata-kata kamu dan kakekmu. Kamu berontak dengan keluarga demi aku. Mulai sekarang biarkan aku yang merawatmu, bagaimana? Yang Yuting sedang marah. Hanya merasa Yang Laoye terus memaksanya dengan kemarahan penuh dendam. Ketegangan di hati tidak bisa diungkapkan. Jika Jiang Yihan pada saat ini menyarankan dia untuk menunduk dan mengakui kesalahan kepada Tuan Yang Tua, kembali ke keluarga Yang Yuting tidak hanya tidak akan berterima kasih, malah akan menyalahkan Jiang Yihan. Namun Jiang Yihan berkata seperti itu. Yang Yuting justru merasa masih ada orang di dunia yang mengerti dirinya. Seketika merasa Jiang Yihan yang mengatakan akan merawatnya sangat menarik. Yihan, ternyata aku tidak salah mencintai orang. Putri bangsawan yang terbuang dari rumah. Yang Yuting pun tinggal di apartemen kecil Jiang Yihan. Karena sudah terbiasa dengan villa mewah. Pertama kali tinggal di apartemen kecil seperti ini. Bagi Yang Yuting ini menjadi pengalaman yang langka dan baru. Setelah 2 orang itu berduaan beberapa hari, Jiang Yihan baru teringat karirnya sebagai artis. Yang Yuting memutuskan untuk pergi bersama Jiang Yihan ke Huangtian Entertainment. Berniat untuk mendukung Jiang Yihan. Yihan, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat apakah manajermu berani berbuat seenaknya di Huangtian Entertainment.
Yang Yuting menggenggam tangan Jiang Yihan, memancarkan aura seorang wanita bangsawan kaya raya. Tatapan dinginnya seperti malam yang beku menatap Fang Ling. Kamu yang mengganggu aku, Yihan. Memberikan sumber dayanya ke orang lain. Dan masih ingin mengesampingkannya. Fang Ling terkejut dan marah. Menatap Jiang Yihan sekali. Wajah Yang Yuting pernah muncul di surat kabar ekonomi. Tunangan pewaris terkaya di Kota Biru. Siapa yang tidak tahu? Fang Ling selalu tahu Jiang Yihan pasti punya sponsor di balik layar. Tapi tidak pernah menyangka sponsor itu adalah Yang Yuting. Tak heran tuan muda Jiang ingin menyingkirkannya. Jiang Yihan benar-benar membuatnya celaka. Berani tidur dengan wanita manapun. Jiang Yihan yang didukung oleh Yang Yuting. Sama sekali tidak takut pada Fang Ling. Dia bersandar pada Yang Yuting. Yuting, kakak Ling, sebenarnya sangat baik padaku. Dia juga tidak punya cara lain. Jangan salahkan dia. Fang Ling juga membuka suara di samping. Bos yang tidak bisa dikatakan menindas. Ini adalah keputusan internal dari perusahaan hiburan Huang Tian. Keputusan internal. Yang Yuting mengerutkan bibirnya. Tersenyum dingin. Bagus. Panggil bos Huang kalian ke sini. Bos Huang adalah mantan CEO Huang Tian Entertainment. Jelas Yang Yuting belum tahu berita ini. Dia mengira saat mendengar panggilan bos Huang untuk dirinya sendiri. Bos Fang Lin harusnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun Fang Ling membalas tanpa berkedip. Maaf bos Yang. Bos Huang. Dia sudah dipecat. Yang Yuting mengerutkan alis. Secara samar dia merasa ada sesuatu yang tidak terkendali. Dipecat. Fang Lin berkata dengan sikap yang tidak rendah hati dan tidak sombong. Betul. Sekarang CEO Huang Tian Entertainment adalah Tuan Jiang. Tuan Jiang Yang Yuting. Tidak pernah terpikir bahwa Tuan Jiang yang disebut Fang Lin adalah saya, Jiang Chen pemilik asli, seorang pelukis dengan sifat tenang dan murung. Selalu diam-diam. Panggilan Jiang Shaoye dan Tuan Jiang benar-benar sulit untuk dibayangkan bersatu. Mata Fang Lin berkelip sebentar. Tiba-tiba melihat sekali pada Yang Yuting dan Jiang Yihan yang berpelukan erat. Keduanya memiliki niat untuk membalas dendam. Mulai bertanya, apakah Tuan yang ingin bertemu dengan Tuan Jiang? Yang Yuting datang untuk mendukung kekasih kecilnya Jiang Yihan. Tentu saja tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Kalau tidak, bukankah akan malu di depan kekasih kecilnya? Meskipun CEO Huang Tian Entertainment telah diganti. Apa artinya? Kedua keluarga di Yang Jiang adalah keluarga lama yang bersahabat. Selama Yang Yuting menyebutkan identitasnya sendiri. Masih takut bos Jiang yang baru dilantik ini tidak memberinya sedikit muka. Yang Yuting mengangkat dagunya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sombong. Mengacungkan jari ke arah Fang Ling seolah memberi perintah. Tentu harus bertemu denganmu. Sekarang juga suruh bos Jiang itu datang menemuiku. Sudut bibir Fang Ling terukir senyum aneh. Baik, bos Yang, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahu bos Jiang. Lalu langsung menggunakan telepon internal mengalihkan ke kantor presiden di hadapan Yang Yuting. Sejak saat Yang Yuting dan Jiang Yihan melangkah masuk ke gedung hiburan Huang Tian. Aku sudah tahu keadaannya. Jadi saat menerima telepon dari Fang Lin, aku tidak terlalu terkejut. Namun mendengar kata-kata Fang Lin, aku tersenyum. Mengucapkannya dengan pelan. Sungguh lucu. Dia Yang Yuting itu apa sih? Apa pantas aku menemuinya? Aku sedikit menengadahkan kepala ke belakang. Duduk dengan sikap malas di kursi putar. Entah Yang Yuting sendiri naik ke lantai 33 untuk menemui aku. Atau biarkan satpam mengusir orang yang tidak berhubungan keluar dari hiburan Huang Tian. Fang Ling yang menerima perintah mengangkat sudut mulutnya. Dengan hormat menjawab, ini perintah dari Direktur Jiang. Jiang Yihan bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan. Bukan karena dia didukung oleh Yang Yuting di belakangnya. Pada akhirnya, grup Jiang lah yang membayar gaji dan menyokongnya dengan tepat. Mengapa Yang Yuting bisa bersikap sombong di hadapannya? Bukankah karena kesukaan Tuan Jiang padanya? Ketika Tuan Jiang menyukai Yang Yuting. Yang Yuting adalah calon penguasa wanita masa depan grup Jiang. Seluruh hiburan Huang Tian harus memberinya sedikit muka. Tetapi saat Tuan Jiang tidak menyukainya. Apa artinya Yang Yuting saat itu? Sekarang setelah mengetahui sikap Tuan Jiang, Fang Ling sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbalik dan menyampaikan pesanku kepada Yang Yuting. Tersenyum sinis dengan sedikit ejekan yang tidak terlalu jelas di sudut bibir. Pak Yang dan Pak Jiang mengatakan dia sangat sibuk.
Tidak punya waktu luang. Pak Yang, jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan naik ke kantor CEO di lantai 33. Karena dia bagaimanapun juga masih keluarga Tuan Yang. Meski bukan istri muda grup Jiang, tetap saja jauh lebih terhormat dibandingkan dirinya yang hanya agen kecil. Jadi Fang Ling masih menyisakan sedikit muka untuk Yang Yuting saat berbicara. Tidak meneruskan kata-kataku dengan kata demi kata. Kalau Yang Yuting tahu kata asliku yang menyuruhnya naik ke atas, tidak menjamin apakah Yang Yuting akan mati karena marah. Meskipun Fang Ling sudah memberikan muka seperti itu pada Yang Yuting, Yang Yuting mendengar ketua Jiang tidak datang ke bawah. Justru membuatnya naik sendiri ke kantor CEO di lantai 33. Tetap saja marah sampai tertawa. Yang Yuting tertawa marah dan bertanya, apakah kamu tidak memberitahunya tentang identitasku dengan benar? Yang Yuting mengira Pak Jiang itu orang lain. Fang Lin memandang Yang Yuting dengan tatapan seperti, kau pendengaranmu tidak bermasalah kan, untuk mengingatkannya tentang identitasmu Yang. Aku sudah memberitahu Bos Jiang sejak awal. Apa kau tadi tidak mendengar? Mendengar itu, wajah Yang Yuting agak sakit. Tentu saja dia mendengar. Jadi lawan mengabaikan identitasnya. Membuatnya semakin marah. Yang Yuting jarang sekali dipandang sebelah mata seperti ini. Lalu dia mengejek dingin sambil berkata, aku ingin lihat siapa Bos Jiang ini sebenarnya. Ketika Yang Yuting membawa Jiang Yihan ke lantai 33, mendorong pintu kantor presiden. Saat dia melihatku duduk di dalam, dia langsung terkejut. Aku menatapnya dan tersenyum. Kenapa belakangan ini tidak mengetuk pintu ya? Atau memang pendidikan Nona yang seperti ini? Mendengar itu, Yang Yuting tersadar. Dia mengerutkan alis dan berkata, Jiang Cheng, jangan coba-coba menganiaya Yihan. Yang Yuting sama sekali tidak menyadari. Ketika dia menyebut nama Jiang Chen dari mulutnya, Jiang Yihan langsung terpaku. Bahkan bola matanya menjadi kaku dan memandang lurus. Dia tahu Yang Yuting memiliki tunangan masa kecil. Tapi tidak menyangka ternyata adalah direktur tampan yang ada di depan matanya. Saat itu dia merasa sangat canggung. Tapi aku bahkan tidak memberinya sebuah tatapan tersenyum mengenang. Kata-kata Yang Yuting. Nona Yang. Mata anjing apa ini? Melihat aku mengolok-olok pacarmu. Mendengar ini Yang Yuting tampak tak percaya. Jiang Chen yang selama ini menyukainya ternyata berkata seperti itu. Dia terkejut sekaligus malu dan marah. Jiang Chen, wanita. Namun kata-kata itu terhenti di mulut tanpa tahu harus berkata apa. Sekejap emosi memuncak hingga kehilangan kata-kata. Aku menatapnya dengan sindiran. Membalas bertanya apa? Jiang Yihan yang berada di samping segera buka suara. Tuan Jiang, bagaimana kamu bisa memperlakukan Yuting seperti itu? Belum selesai bicara. Aku memberikan tatapan ke arahmu. Apa yang aku katakan? Apa yang aku lakukan? Kapan giliranmu mengajariku? Jiang Yihan menelan ludah. Entah kenapa merasa takut, tetapi mengingat di sebelahnya ada Yang Yuting, sepertinya dia juga tidak berani melakukan apa-apa padanya. Lagi pula, bagaimanapun dia harus menunjukkan sesuatu di hadapan Yang Yuting. Jadi Jiang Yihan dengan keras kepala terus membuka suara. Tuan Jiang, Yuting. Dia adalah putri keluarga Yang. Presiden grup Yang. Dia seorang wanita. Bagaimana kamu bisa tidak memberikan rasa hormat padanya seperti itu? Menghina Yuting seenaknya. Apa yang kamu lakukan itu salah. Aku memandang Jiang Yihan. Tersenyum. Jiang Yihan. Itu hanya kamu yang perlu memuji dan menyenangkan wanita di depanmu. Sedangkan aku berbeda. Yang Yuting. Marah saja marah. Dia bisa apa padaku? Itulah bedanya aku dan kamu. Jiang Yihan tidak berani membantah. Karena aku hanya perlu menggerakkan jariku untuk menghancurkannya. Melihat anjing kecil kesayangan membela dirinya sendiri. Aku benar-benar tepat. Yang Yuting tentu saja tidak bisa duduk diam. Memandangku dengan marah. Dengan suara dingin berkata, Jiang Chen, apa yang kamu sombongkan? Kamu hanya bertindak semaumu karena memanfaatkan urusan keluarga Jiang saja. Hari ini aku datang. Coba tanyakan kenapa kamu memperlakukan Yihan seperti ini. Lihat, ada yang membantu membela. Jiang Yihan segera membuka mulut. Manajer Jiang, Nona Ling berkata, kamu telah menghentikan seluruh pekerjaanku saat ini. Aku Jiang Yihan meskipun rendah hati dan suara tak didengar. Tak seperti kamu yang lahir sebagai putra sulung dan cucu konglomerat. Tapi kami orang miskin juga punya harga diri. Dan punya harga jiwa.
Jika manajer Jiang, kamu terus memaksaku seperti ini. Saat aku tak punya apapun untuk hilang. Aku hanya bisa melakukan usaha habis-habisan. Mendengar itu aku meliriknya sejenak. Apakah kamu mengancamku? Jiang Yihan melanjutkan pembicaraan. Meskipun keluarga Jiang adalah konglomerat terkaya di Kota Biru, tapi juga tak bisa menguasai segalanya. Bukankah begitu? Saat mengucapkan kalimat ini, dia menatap mataku, seolah mengingatkanku. Dia Jiang Yihan setidaknya merupakan idola dengan banyak penggemar. Kalau aku tidak memberinya jalan hidup, dia pasti akan berjuang habis-habisan denganku seperti ikan mati dan jaring robek. Aku terkekeh sinis. Kamu salah. Keluarga Jiang di Kota Biru seperti bisa menutupi segalanya. Aku ingin mengingatkan sedikit. Meskipun aku sekarang meremehkan Yang Yuting. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat jelas. Sebelumnya, Yang Yuting adalah tunanganku. Kalau kamu, paling-paling hanya seorang sugar baby. Kalau fansmu tahu kalau idola mereka sebenarnya seorang sugar baby, menurutmu bagaimana reaksinya? Mendengar itu, mata Yihan menyempit tanpa ekspresi. Melihat itu, Yang Yuting tak tahan berkata, Jiang Cheng, jangan terlalu berlebihan. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak pernah mengakui kamu sebagai tunanganku. Apa hakmu bilang dia sebagai pihak ketiga? Dia melindungi Jiang Yihan. Kalau dulu, Jiang Chen mendengar aku berkata begitu, pasti akan menunjukkan ekspresi terluka. Yang Yuting masih berpikir seperti itu dalam hatinya. Aku tersenyum dan tertawa kecil lalu berkata, kebetulan, aku juga tidak ingin mengakuinya. Hanya saja selama bertahun-tahun keluarga yang juga mendapat banyak keuntungan dari keluarga Jiang. Kamu tidak ingin mengakuinya tidak penting. Di mata masyarakat, kamu adalah menantu yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Ketika Yang Yuting mendengar aku menyebut menantu keluarga Jiang, dia sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Amarah membutakan pikirannya. Melihat itu aku mengerutkan bibir sedikit, lalu melanjutkan bicara. Saya sekarang adalah CEO eksekutif Huang Tian Entertainment. Jiang Yihan adalah artis perusahaan. Kamu punya posisi seperti sekarang di dunia hiburan. Sebenarnya dari mana asalnya? Kamu lebih sadar dari siapapun dalam hatimu. Tidak tahu bagaimana bisa punya muka berani datang ke depanku dan menantang. Aku sangat sibuk. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Setelah berkata, aku menekan perasaanku. Meminta sekretaris masuk. Mengusir Yang Yuting dan Jiang Yihan yang tidak diinginkan dan mengganggu keluar. Meski mereka tidak rela, mau bagaimana lagi? Jiang Yihan bingung dan merasa tidak adil. Yang Yuting dengan tegas berkata, aku menandatangani kontrak panjang 10 tahun dengan Huang Tian Entertainment. Tuan Jiang memegang kontrakku. Sekarang dia membenci karena cinta. Bagaimana aku harus menghadapi masa depanku ke depan? Mendengar itu Yang Yuting terkejut. Apakah membenci karena cinta? Baru dia tersadar. Dalam hati muncul rasa percaya diri yang tak terjelaskan. Kalau tidak ada cinta, dari mana datangnya benci? Jiang Cheng memang masih mencintaiku. Kan ku katakan, seseorang bagaimana mungkin berubah hati? Berubah secepat ini. Memikirkan itu, tiba-tiba aku merasa percaya diri lagi. Genggam tangan Jiang Yihan dan mulai berbicara. Yihan, kamu tenang saja. Masalah ini aku bantu selesaikan. Keluarga Jiang memang konglomerat di Lan City. Tapi keluarga yang juga bukan orang sembarangan. Kalau perlu bayar denda pelanggaran kontrak, aku yang akan bayar untukmu. Grup yang juga memiliki perusahaan film. Meskipun tak sebaik Huang Tian Entertainment. Asal kamu pindah ke sini, aku tak akan membiarkanmu menderita. Apalagi Jiang Chen di Huang Tian Entertainment. Mengandalkan statusnya sebagai anak muda keluarga Jiang untuk berbuat sesuka hati. Kakeknya belum tentu tahu. Kalau kakek Jiang tahu, pasti tidak akan membiarkan Jiang Chen bertindak sembrono lagi. Setelah berkata begitu, dia langsung menelpon kakek Jiang. Kakek Jiang Cheng sama sekali tidak mengerti manajemen perusahaan. Dia berbuat seenaknya di Huang Tian Entertainment. Suka-suka hati dan preferensinya menekan artis. Seorang artis yang sebenarnya berusaha dan memiliki masa depan yang cerah jadi terkubur begitu saja. Kakek, menurutmu itu pantas? Kakek Jiang langsung tertawa dingin. Cucu saya bukan urusanmu untuk ikut campur. Artis yang berusaha dan punya masa depan cerah itu adalah pria tampan muda milikmu, Jiang Yihan, kan? Sebelumnya setelah saya memperingatkan kakek Jiang,
Dia menyuruh orang memeriksa Yang Yuting dan mengetahui tentang Jiang Yihan. Yang Yuting tidak tahu bagaimana menjelaskan. Dengan ragu-ragu membuka mulut, "Kakek Jiang, saya tidak memiliki kepentingan pribadi. Saya mengingatkanmu bukan tanpa alasan. Aku khawatir Jiang Cheng akan menghabiskan Huang Tian Entertainment. Merusak Huang Tian Entertainment bagaimanapun juga merupakan salah satu usaha penghasilan keluarga Jiang. Aku juga melakukan ini demi kebaikan keluarga Jiang." Kakek Jiang terkekeh dingin. "Tidak perlu. Asalkan Jiang Chen senang. Sebuah Huang Tian Entertainment yang kecil. Meski hanya untuk latihan Jiang Chen, apa salahnya? Aku Jiang Hongtao sanggup menanggung kerugian itu." Setelah berkata demikian, langsung memutuskan panggilan dengan Yang Yuting. Berbalik dan langsung menelepon yang lain. Memarahi Yang Laoye dengan sangat keras. "Orang bermarga Yang, urus cucumu dengan baik." Berdiri di depan untuk pria tampannya. "Baru datang ke sini. Berani menyalahkan Jiang Chen. Bukan saya yang memberitahumu. Kesabaran saya ada batasnya. Anak tidak diajar, kesalahan ayah. Jika Yang Yuting, cucu ini tidak diajar, tentu itu kesalahan kakek Yang." Begitu kakek Yang mengangkat telepon, langsung dimarahi habis-habisan oleh kakek Jiang. Wajahnya langsung berubah menjadi gelap. Pihak lain datang dengan sikap ganas, penuh keyakinan, dan masuk akal. Kakek Yang bahkan tidak berani membalas sepatah kata pun. Pada saat itu, dia dimarahi oleh kakek Jiang melalui telepon. Seperti seorang cucu, kakek Yang entah kenapa mendapat kesusahan yang tidak dia duga dari kakek Jiang. Menjadi korban kemarahan. Tentu saja dia akan mencari masalah dengan Yang Yuting, pelaku masalah ini. "Yang Yuting, kamu, barang sialan, seharian malah mengacau di luar. Saya kira kamu sudah kehilangan akal. Siapa Jiang Cheng? Kamu tidak tahu. Jiang Hongtao cuma punya satu cucu itu. Sampai-sampai dia ingin memanjakannya setinggi langit. Kamu malah melaporkannya ke Jiang Hongtao. Haruskah aku bilang kamu masih muda dan gegabah? Atau harus bilang kamu tidak punya otak?" Kali ini kakek Yang benar-benar marah. Setelah memarahi cucunya, dia langsung menutup telepon. Bahkan mengumumkan ke seluruh dunia akan memutuskan semua sumber daya Yang Yuting. Pertama, untuk memberikan penjelasan kepada kakek Jiang. Kedua, Yang Yuting benar-benar membuatnya kecewa. Padahal Yang Yuting ingin memanfaatkan kekuasaan keluarga Yang, tapi malah tidak bisa memerintah orang-orang grup Yang. Janji-janji kepada Jiang Yihan tentu saja jadi omong kosong belaka. Karena aku sudah memutuskan untuk menghadapi pria dan wanita brengsek ini. Mengembalikan sedikit keuntungan untuk Jiang Cheng, pemilik asli. Tentu saja tidak ada alasan untuk berhenti sampai di sini. Identitas anak lelaki orang terkaya sangat berguna. Tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Sejak aku menyatakan bahwa aku sangat tidak menyukai Jiang Yihan, tentu saja ada kaki tangan di bawah yang membantu membalas dendam. Mengaktifkan mode sindiran dan ejekan terhadap Jiang Yihan. Jiang Yihan pulang setiap hari mengeluh kepada Yang Yuting. Ingin meminta bantuan Yang Yuting. Tapi sekarang Yang Yuting tidak punya cara apapun. Yang memperburuk keadaan adalah apartemen dengan pemandangan sungai tempat tinggal Jiang Yihan. Adalah rumah yang dialokasikan oleh Huang Tian Entertainment untuk artis. Aku memberi isyarat ke perusahaan pada waktu yang tepat untuk menariknya kembali. Jiang Yihan dan kartu-kartunya pun dibekukan saat ini. Yang kaya raya yang jatuh bangkrut tanpa satu sen pun terpaksa pindah dari apartemen dengan pemandangan sungai ini. Mobil BMW yang dialokasikan sebagai kendaraan bagi Jiang Yihan juga telah diambil kembali. Secara perlahan-lahan mematikan orang itu. Sekarang Yang Yuting yang terpuruk hanya bisa bergantung hidup dari pacar kecilnya. Dia bingung. Apa mungkin ini hidup yang dia inginkan? Jiang Yihan dan Yang Yuting menjalani hari-hari yang bisa dikatakan penuh kesulitan. Sementara di pihakku sedang berjaya. Gu Qingsui setiap hari tepat waktu datang ke Sui Mall Lanting untuk melapor. Aku sambil melukis. Sambil menikmati kecantikan gadis muda. Kadang menggoda dia. Membuat dia wajahnya merah padam. Tapi berhenti tepat waktu. Lalu dengarkan laporan dari Xiao Hua Ling Fei Fei setiap saat. Tentang penderitaan parah Jiang Yihan dan Yang Yuting yang penuh kesulitan. Aku tertawa bahagia. Aku memutuskan untuk minum segelas di bar. Merayakannya. Bar Meiye adalah tempat pemborosan uang di Kota Biru. Lampu merah dan minuman keras. Mabuk kemewahan. Bintang top masa lalu Gu Qingsui menyanyi di sini. Putra sulung keluarga Feng dari Kota Biru, Feng Qiang,
selalu menjadi penggemar setia Go Kingsway. Dulu saat Go Kingsway masih bintang besar, Feng Qi yang mengirim bunga saat konser, mengirim hadiah mahal yang sangat mahal, hanya berharap bisa mendapatkan pandangan balik dari Go Kingsway. Namun saat itu Go Kingsway adalah bintang yang tak terjangkau bagi Feng Qi yang. Sekarang bintang tersebut redup dan jatuh. Terjatuh ke tempat di mana kegelapan dan perayaan berdampingan. Sepertinya bisa diraih dengan tangan. Feng Qi yang juga tidak peduli dengan isu buruk Go Kingsway yang tersebar di internet. Dia mengejarnya ke Bar Meye tempat Go Kingsway bekerja sambilan dan bernyanyi. Go Kingsway menjadi penyanyi tetap di Bar Meye. Karena pemilik di balik Bar Meye sangat kuat. Tidak takut pada keluarga yang. Tangan yang Yuting bahkan tidak sampai ke tempat ini. Jadi Go Kingsway tetap tinggal di sana. Memasuki bar. Aku mencari kursi di sudut dan duduk. Melihat Go Kingsway yang sedang bermain dan menyanyi di atas panggung. Matanya yang indah dan penuh semangat berkilauan. Menarik banyak pria yang ada di sana yang ingin mendekat. Mereka membawa gelas minuman dan berusaha mendekati untuk mengobrol. Hanya saja belum dekat dengan sekitar tempat duduk. Tiba-tiba beberapa pria berpakaian hitam memakai kacamata hitam muncul. Menghalangi mereka. Setelah pria-pria yang gelisah menjauh. Beberapa pria kacamata hitam. Pria berpakaian hitam itu kembali ke posisi masing-masing. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Saya seperti tidak mempedulikan semuanya ini. Bahkan sudut mataku tidak bergerak sedikit pun. Tangan memegang gelas minuman dengan ringan. Kadang menyesap sedikit. Go Kingsway hanya tampil di Bar Meye setiap Jumat sekali. Ketika waktunya habis, dia turun panggung. Begitu dia turun panggung, dia langsung ditangkap. Orang Qiyang membawanya pergi. Adik, tentang yang kukatakan padamu terakhir kali. Tentang menjadi pacarku. Bagaimana pertimbanganmu? Feng Qiyang sudah berbicara kepada Go Kingsway berkali-kali. Hanya saja sikap Go Kingsway selalu menolak. Feng Qiyang. Bagaimanapun juga Feng Yang Master. Sudah ditolak oleh Go Kingsway berkali-kali. Kesabarannya juga semakin berkurang. Dahulu Go Kingsway adalah bintang di langit. Bintang top di dunia hiburan, Feng Qiyang adalah orang yang mengejar cahaya bintang. Saat itu Go Kingsway bersikap dingin tanpa basa-basi. Feng Qiyang merasa dia dingin dan berharga seperti emas. Tapi sekarang Go Kingsway sudah jatuh ke dalam kegelapan. Tak ada lagi kemegahan masa lalu. Pemuda bangsawan Feng ini merasa dirinya masih menyukainya. Mau membiarkan Go Kingsway menjadi pacarnya. Sudah dianggap sebagai suatu karunia. Namun pihak lain tidak menghargainya. Ini membuat Feng Qiyang merasa sangat kesal. Terakhir kali Feng Qiyang melemparkan lukisan itu. Membiarkan Go Kingsway memikirkannya dengan baik. Apakah mau menjadi pacarnya dengan maksud mengancam? Dalam alur cerita asli. Justru karena penolakan Go Kingsway kali ini, Feng Qiyang marah dan langsung masuk ke rumah sakit Ibu Gu. Mengucapkan banyak kata-kata kasar bahkan kejam. Baru saat itu Ibu Gu tahu apa yang telah dialami putrinya. Ibu Gu langsung sakit. Dibawa ke ruang gawat darurat. Setelah itu Ibu Gu berhasil diselamatkan. Tidak ingin memberatkan Go Kingsway lagi. Malam hari diam-diam melepas selang oksigen. Keesokan paginya ketika bangun, Go Kingsway melihat ibunya hanya sebuah mayat dingin. Bisa dikatakan, Feng Qi yang adalah jerami terakhir yang memaksa kematian Go Kingsway. Sang dewa utama benar-benar malang sekali. Tentunya aku tidak bisa membiarkan gadis cantik itu jatuh ke keadaan seperti itu lagi. Jadi malam ini aku datang. Saat itu Go Kingsway menggeleng dan meminta maaf. Tuan ini, saat ini aku fokus menghasilkan uang. Tidak ada niat untuk berpacaran. Feng Qi yang tidak menyerah. Terus bicara. Aku bisa memberimu uang. Go Kingsway dengan dingin menolak. Tidak berbuat baik tidak menerima upah. Feng Qi yang mengernyit melihatnya. Apakah aku yang salah? Kau menolak berkali-kali. Aku. Atau apakah kau sudah punya pacar? Go Kingsway awalnya ingin berkata tidak. Tapi di benaknya tiba-tiba teringat. Aku ragu sejenak. Hanya keraguan itu saja. Membuat Feng Qiyang melihat ada yang aneh. Sejurus itu membakar amarah di dalam hatinya. Bukankah kau bilang kau hanya ingin menghasilkan uang? Siapakah orang itu? Go Kingsway dengan dingin berkata. Aku pikir itu tidak ada hubungan denganmu. Feng Qiyang memandangnya dengan marah. Mengancam. Go Kingsway. Kamu pasti akan menyesal. Go Kingsway tidak menghiraukan kata-kata Feng Qiyang. Dia berbalik dan ingin pergi. Feng Qiyang dan sahabatnya tidak membiarkan Go Kingsway pergi.
Berdirilah di situ. Sahabat Feng Qiang sengaja menyulitkan Gu Qingsui. Membela Feng Qiang. Gu Qingsui, kamu masih merasa dirimu adalah bintang besar yang gemilang dulu. Jika Brother Feng menghargaimu, itu keberuntunganmu. Jangan menolak tawaran minum. Kalau tidak mau minum, siap-siap kena hukuman minum. Gu Qingsui tidak menoleh. Berbalik dan pergi. Baru berjalan 2 langkah ke depan. Saat terdengar suara Feng Qiang dari belakang. Gu Qingsui, kamu sepertinya punya ibu yang sakit. Gu Qingsui tiba-tiba berbalik. Wajah cantiknya tertutup oleh lapisan embun beku. Tatapan matanya menunjukkan sedikit dingin yang tajam. Kamu mau apa? Feng Qiang tersenyum. Aku sudah mengejarmu selama ini. Tapi kamu selalu tidak setuju. Sekarang kamu bahkan menyukai pria lain. Buat aku jadi bahan tertawaan. Katamu kalau tidak membayar harga. Bagaimana bisa berhasil? Gu Qingsui berkata dengan suara dingin. Kamu mau menyulitkan aku bagaimana saja tidak masalah. Tapi jangan sentuh ibuku. Mata gadis itu yang berwarna cerah menunjukkan sinar nekat. Jika Feng Qiang benar-benar menyentuh batasnya, dia tidak takut bertarung habis-habisan dengan lawan. Feng Qiang sedikit terkejut oleh tatapan Gu Qingsui. Baiklah, aku tidak akan menyentuh ibumu. Tetapi jika kamu tidak ingin ibumu mengalami sesuatu, maka minumlah semua minuman keras di sini sampai habis. Tidak tersisa setetes pun. Di meja ada puluhan botol minuman keras impor. Semuanya adalah minuman dengan kadar alkohol tinggi. Dalam cerita aslinya, Gu Qingsui meminum minuman ini dan ke Feng Qiang. Tetapi dia tidak menepati janjinya. Dan tetap mendatangi Ibu Gu. Namun kini yang terlibat adalah Ibu Gu. Gu Qingsui pun tak berani. Tangannya yang putih dan jenjang mengambil sebuah botol minuman dan mengangkatnya ke bibir. Sebelum meminumnya, dia berkata dingin tentang minuman itu. Aku minum ini hanya berharap kamu benar-benar menepati janji. Setelah berkata begitu, gadis itu menengadahkan kepala dan dengan cepat meneguk 1 botol minuman keras. Orang-orang di sekitar bersorak, hebat, teruskan. Ini baru botol pertama. Masih ada beberapa botol lagi. Saat Gu Qingsui selesai meminum botol pertama, dia sudah mulai merasakan pusing ringan di depan matanya. Baru saja dia mengulurkan tangan untuk mengambil botol kedua. Siapa sangka sebuah tangan menggenggam pergelangan tangannya. Aku mengusap lembut di dekat telinganya. Minum juga tidak memanggil aku ya. Mata Gu Qingsui terlihat kabur. Dengan pelan mengucapkan kata-kata. Jiang Chen. Aku mengangguk, membuka mulut dan mengiyakan. Setelah aku berkata, aku dengan lembut menciumnya di bibir untuk menghapus rasa minumnya. Gu Qingsui menatapku dengan ekspresi terkejut. Bertanya kenapa aku menciumnya. Aku tersenyum dan berkata, karena aku menyukaimu. Selesai berkata, aku mengangkat dagunya. Bertanya padanya, apakah kamu suka padaku? Gu Qingsui mendengar. Dia melihat suaranya kehilangan dinginnya yang biasanya. Tersimpan ada sedikit mabuk. Penglihatan yang sedikit kabur karena mabuk. Namun dengan tegas menjawab, aku suka bertemu untuk pertama kalinya. Suka setelah mengucapkan kalimat ini. Dia dengan sukarela melangkah maju dan menciumku sekali lagi. Melihat situasi itu, Feng Qiang merasa hampir gila. Menatap pria yang tiba-tiba entah dari mana muncul. Mencium dan memeluk Gu Qingsui. Padahal gadis yang biasanya dingin dan tanpa ekspresi kepada dia. Tak sama sekali melawan. Bahkan dengan sukarela mencium pria itu. Bahkan berkata paling menyukai dia. Wajah Feng Qiang berubah buruk. Berteriak dengan histeris. Siapa kamu sampai berani denganku? Feng Qiang merebut wanita. Sungguh tidak tahu diri. Aku membuat Gu Qingsui berdiri dengan patuh. Lalu melirik Feng Qiang dari samping. Siapa kamu? Berani juga kau berteriak padaku. Menurutku orang yang tidak tahu mati rasa itu adalah kamu. Feng Qiang selalu berperilaku sombong. Siapa yang tidak memujanya? Ini pertama kalinya ada yang berani bicara seperti itu padanya. Dia maju dan ingin menyerang. Tapi tidak tahu dari mana datang beberapa pria berpakaian hitam dan berkacamata hitam. Salah satu dari mereka memegang pergelangan tangan Feng Qiang. Kuat tekanannya. Aku hanya mengatakan dengan santai. Buatlah tuan muda ini melumpuhkan satu tangannya. Ketika mengatakan ini, ekspresi dan suaraku tidak banyak berubah. Seolah-olah melumpuhkan satu tangan Feng Qiang. Sama saja dengan memotong sebatang sawi putih. Pupil Feng Qiang menyusut dengan dingin. Berani kau?
Kau tahu aku siapa? Aku tersenyum. Bisa kukatakan dengan pasti padamu, bahwa aku berani bertindak, kan? Penjaga berpakaian hitam yang menerima perintah langsung bertindak. Terdengar teriakan nyaring yang menyakitkan dari mulut Feng Qiang. Orang-orang di sekitar terkejut. Kamu gila ya? Dia adalah anak pertama keluarga Feng dari Kota Biru. Kamu berani menyakiti Feng Qiang. Keluarga Feng tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Feng Qingyang belum pernah mengalami penderitaan seperti ini. Kepala sakit sampai wajahnya pucat pasi. Mengancam dengan kata-kata yang kasar. Kamu benar-benar mencari mati. Keluarga Feng tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku mengangkat alisku. Senyum penuh arti. Baiklah, aku akan menyaksikannya dengan seksama. Saat itu seseorang di tengah kerumunan mengenali identitasku. Ingin memperingatkan Feng Qiang agar tidak mencari masalah lagi. Qiang, kamu cepat berhenti bicara. Dia adalah anak sulung keluarga Jiang. Mendengar hal itu, Feng, teriakan histeris Qi yang tiba-tiba tersangkut di tenggorokan. Wajahnya penuh ketegangan. Bagaimana mungkin setelah mengetahui identitasku? Feng Qiang yang kehilangan satu lengan. Tidak berani lagi membuat masalah. Apalagi membicarakan soal balas dendam padaku. Aku berhasil membawa Gu Qingsui yang mabuk dari dalam bar malam. Membawanya kembali ke Sui Mo Lanting. Keesokan paginya saat bangun, Gu Qingsui mendapati dirinya berada di dalam kamar yang asing namun mewah. Saat itu aku masuk dari luar. Gu Qingsui membuka pembicaraan terlebih dahulu. Tuan Muda Jiang, apakah kau yang membawa aku pulang dari bar tadi malam? Aku mengangguk dan tersenyum. Menjawab ya. Kau tidak ingat apa-apa kan? Bulu mata Gu Qingsui bergetar. Bergumam dengan terbata-bata. Aku mabuk. Aku melihat dia membuka mulut. Kalau begitu aku ingatkan kamu ya. Kamu bilang tadi malam tidak suka orang lain. Orang yang paling kamu suka itu aku yang terus menarikku. Tidak membiarkanku pergi. Tadi malam kita bahkan tidur bersama. Lihat sendiri apa yang kamu lakukan. Setelah bicara aku mengangkat tangan dan sedikit membuka kerah V baju. Di kulit terbuka bekas gigitan merah menyala. Gu Qingsui malu dan wajahnya memerah. Jangan alihkan pandangan. Maaf, maaf. Aku tersenyum sambil menggenggam wajahnya. Menggoda berkata, wajahmu yang memerah itu sangat lucu. Nanti jangan pergi ke bar Meye lagi ya boleh. Gu Qingsui tersenyum pahit. Kalau bisa ke bar Meye, dia juga tidak ingin pergi. Hanya saja penyakit ibu membutuhkan banyak uang. Gu Qingsui membuka bibirnya. Tapi aku memotong ucapannya yang belum selesai. Apakah kamu khawatir tentang penyakit ibumu? Itu sederhana. Asalkan kamu kembali menjadi selebriti, bisa menghasilkan uang, dan tidak perlu khawatir. Setelah tantenya mengetahui situasimu sekarang, kekhawatiran tampak samar di mata Gu Qingsui. Dia menggelengkan kepala dan berkata, aku adalah artis yang dikarantina oleh Huang Tian Entertainment. Tidak mungkin pindah ke perusahaan lain. Itu adalah denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Sebenarnya, mengingat posisi Gu Qingsui sebagai idola teratas waktu itu, bahkan jika melanggar kontrak, pindah ke perusahaan hiburan lain, percaya juga banyak perusahaan yang bersedia membayar denda pelanggaran ini untuknya. Tapi siapa yang menyangka Gu Qingsui telah menyinggung putri bangsawan keluarga Yang Yuting. Pohon uang menjadi batu api yang panas. Tentu tidak ada yang mau mengambil alih lagi. Sudut bibirku terangkat. Siapa bilang aku pindah ke perusahaan hiburan lain? Justru di Huang Tian Entertainment. Mungkin perusahaan memutuskan untuk menghidupkanmu kembali. Mendengar ini, Gu Qingsui menunduk dan berkata, tidak mungkin yang memblokirku adalah Yang Yuting dari grup Yang. Gu Qingsui agak tahu sedikit rahasia ini. Meskipun dia tidak tahu kapan dia menyinggung Yang Yuting. Dia sendiri bingung. Kabarnya Yang Yuting adalah istri muda dari keluarga terkaya. Huang Tian Entertainment adalah aset dari grup Jiang. Karena Yang Yuting sudah mengatakan sesuatu. Huang Tian Entertainment. Tidak mungkin. Aku memotong ucapannya. Yang Yuting. Dia bukan istri muda keluarga terkaya. Yang Yuting sudah menjadi istri keluarga Yang. Tidak lagi menjadi presiden grup Yang. Sekarang dirinya sendiri pun sulit diharapkan. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi padamu. Gu Qingsui juga tidak bertanya bagaimana aku tahu semua ini. Dia tahu aku bukan orang biasa. Tatapannya menatapku, bertanya padamu. Sangat berharap aku kembali menjadi bintang. Aku mengangguk.
Tentu saja, kamu paling bersinar saat di atas panggung. Setelah berkata itu aku mencium pipinya sekali lagi. Wajah Gu Qingsui memerah karena dicium. Karena ini yang kamu harapkan dan kamu suka. Maka tak masalah jika aku berdiri kembali di bawah cahaya bintang. Ada yang memutuskan keluar dari gelap. Kembali ke cahaya gemerlap bintang. Ada yang malah jatuh dari puncak awan. Bergulat dan berguling dalam lumpur. Yang Yuting sekali lagi mendapat kabar dari ibu asuhnya. Orang tua yang tidak hanya memutuskan semua sumber dayanya. Bahkan berencana untuk memutuskan hubungannya dengannya. Ini juga membuat ibu angkatnya sangat cemas hingga melompat-lompat. Yuting, kamu teruskan saja menuruti kakekmu. Jika kamu tidak kembali, keluarga yang di masa depan tidak akan ada tempat bagi kita ibu dan anak untuk tinggal. Yuting, pulang dan mohon pada kakek baik-baik. Ibu memohon padamu. Kata-kata ibu angkat tulus dan penuh harap. Yang Yuting sudah lama cukup dengan itu. Kondisi hidup yang miskin dan hina saat ini. Bukan karena tidak mau kembali ke keluarga Yang, tapi karena tidak mau menunduk pada Jiang Chen. Karena Yang Yuting tahu bahwa orang tua yang pasti akan menyuruhnya langsung ke keluarga Jiang untuk meminta maaf dengan penuh penyesalan. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dilakukan Yang Yuting. Ketika sudah terlalu lama menyaksikan ketulusan hati seseorang, hanya akan merasa bahwa orang itu bahkan tidak pantas menyukai dirinya. Mengingat hal ini, dia memandang ke sisi Jiang Yihan. Yihan, ibuku menyuruhku pulang. Keluarga yang mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Hanya saja bagaimana aku bisa meninggalkanmu. Jiang Yihan juga punya rencana kecil dalam hatinya. Kalau dulu, dia tentu tidak ingin Yang Yuting pergi. Hingga ingin selalu bersama setiap saat. Namun sekarang Yang Yuting bukan lagi putri bangsawan dulu. Kartu hitam tanpa batasnya dibekukan. Properti atas namanya juga dibatasi aksesnya. Kata-katanya juga tidak lagi berlaku. Bahkan tidak bisa membelanya atau membalas untuknya. Putri bangsawan yang jatuh miskin. Yang Yuting bukanlah yang dia inginkan. Memikirkan hal itu, Jiang Yihan segera berkata, Yuting, kau pulang saja. Aku tidak apa-apa. Aku mencintaimu. Tentu berharap kamu bisa baik. Selama di dalam hatimu ada. Aku memikirkan, aku merindukan aku. Meskipun Yuting kamu tidak ada di sisiku. Hatiku juga senang. Jiang Yihan begitu pengertian. Yang Yuting kembali ke keluarga yang tanpa beban pikiran. Meskipun Yang Laoye sangat kecewa dengan Yang Yu. Bagaimanapun juga Jiang Chen adalah orang yang disukai. Melihat Yang Yuting pulang dengan patuh. Meski tidak diucapkan. Di hati juga tidak benar-benar tidak senang. Selama Yuting bisa membujuk Jiang Chen untuk berubah pikiran. Maka rencana yang sudah direncanakan bertahun-tahun juga tidak sia-sia. Siapa tahu masih bisa ada kesempatan. Dengan pikiran mempertimbangkan berbagai hal, Yang Laoye dengan wajah serius mulai berbicara. Jiang Chen adalah menantu yang disukai kakek dalam hati. Asalkan kamu bisa memohon maaf dari Jiang Chen, buat dia berubah pikiran, kembali setuju untuk menikahimu, baru kamu bisa kembali ke keluarga Yang. Syarat yang diajukan oleh tuan tua Yang Yuting sama sekali tidak terkejut. Bahkan ambisi yang tersembunyi di balik kata-kata mulia tuan tua Yang. Dia tahu dengan sangat jelas. Hanya menginginkan kekayaan luar biasa keluarga Jiang. Yang Yuting tersenyum dengan ironi dan percaya diri. Saat tuan tua Yang melihat ke arahnya, Yang Yuting sedikit menunduk untuk menyembunyikannya. Dia berkata dengan sangat percaya diri. Kakek, aku mengerti. Jiang Cheng punya hati untukku. Aku ingin membuat Jiang Cheng berubah pikiran. Tidak sulit. Mendengar itu, tatapan tuan tua Yang kepada Yang Yuting langsung menjadi lebih lembut. Baru akan berjanji pada Yang Yuting sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara setengah tertawa yang sedikit mengejek. Dari ruang tamu keluarga yang duduk seorang wanita lain. Rambutnya mirip 30% dengan Yang Yuting. Hanya saja karakternya berbeda. Kata Tuan Jiang, bagaimana? Juga cucu perempuan orang terkaya. Pada hari pernikahan, pengantin pria pergi. Memberikan aib besar padanya. Mungkin tidak bisa diredakan dengan beberapa kata saja. Meskipun bisa membuat Tuan Jiang sendiri senang kembali. Tapi melewati Tuan Jiang tua juga tidak mudah. Tuan tua, apa pendapatmu? Tuan tua keluarga yang tiba-tiba merasa ada benarnya setelah dipikirkan. Semula berkata, tapi kemudian menarik kembali kata-katanya. Pandangannya ke arah Yang Yuting juga tidak lagi lembut seperti tadi. Kembali menjadi dingin. Tanpa hangat tanpa dingin mengucapkan.
Kamu bawa dulu pulang ke Jiangcheng. Baru kita bicarakan anak itu lagi. Tidak memberikan janji paling sederhana pun. Misalnya selama dia bisa membujuk Jiang Chen untuk berubah pikiran. Akan membiarkannya membuka blokir kartunya. Yang Yuting melihat ekspresi yang Laoye jelas. Goyah dan melunak. Hasilnya karena beberapa kalimat pendek Yang Siki, dia kembali menjadi dingin. Tatapannya ke Yang Siki dipenuhi permusuhan. Tunggu saja. Setelah aku membujuknya, Jiang Chen mendapatkan perhatian kakek lagi. Saat itu akan membinasakan ibu asuhnya. Mengantar Yang Yuting ke kediaman besar keluarga Jiang. Dibandingkan dengan ketidaksukaan saat kembali ke keluarga Yang dan merendah kepadaku. Sekarang ada ancaman dari Yang Siki. Yang Yuting malah agak tidak sabar ingin bertemu Jiang Cheng. Membujuk Jiang Chen agar berubah pikiran. Namun baru sampai di pintu sudah dihalangi oleh Maet. Tuan muda kami masih tidur. Kalian berdua tolong tunggu sebentar ya. Ibu asuh mengerutkan kening. Sudah sangat larut. Kenapa masih tidur? Kamu pergi panggil Jiang Chen ke bawah. Nada bicaranya agak seperti ibu mertua. Xiao Lan terkejut sebentar. Melihat ke arah ibu asuh dengan tatapan. Dalam huruf besar. Kamu tidak salah minum obat kan? Tuan muda ingin tidur berapa lama pun saja. Bahkan kakek tua pun tidak peduli. Nyonya Yang. Anda terlalu ikut campur, bukan? Mendengar itu, ibu asuh teringat tujuan kedatangannya ke keluarga Jiang hari ini. Baru saja dia menahan amarahnya dan tidak meledak. Setelah Xiao Lan pergi, takut keluarganya juga dirugikan. Diam-diam menelepon tuan tua Jiang. Memberitahunya tentang kedatangan ibu dan anak keluarga yang ke keluarga Jiang. Setelah tuan tua Jiang datang terburu-buru. Baru saja aku bangun tidur. Turun tangga sebentar melihat. Ibu dan anak membuka pembicaraan dengan nada ringan. Rumah ini kedatangan banyak tamu. Sangat meriah ya. Tatapan Yang Yuting hampir langsung tertuju padaku. Ini adalah Jiang Chen. Jiang Chen hari ini tampaknya menjadi lebih tampan. Matanya menyembunyikan. Sebuah kehangatan yang bahkan dirinya sendiri tidak sadari. Ibu angkat menyipitkan mata melihat tatapan putrinya. Hatinya pun senang, ada harapan. Tidak mau kehilangan muka di depan Jiang Chen. Tidak mau merendahkan diri. Sebab sebelumnya sikap Yang Yuting padaku tidak terlalu baik. Adalah anak Jiang ini yang kehilangan akal. Memaksa untuk menyukai putrinya. Sekarang melihat Yang Yuting sudah terlihat agak terpesona saat melihatnya. Maka ibu angkat berpikir bahwa kali ini Yang Yuting pasti akan menurut. Menundukkan kepala dan mengaku salah pada Jiang Chen. Lalu membuka pembicaraan untuk mempererat hubungan. Jiang Chen tamu apa enggak tamu? Kita semua orang sendiri. Kamu kan menantuku. Aku enggak memperhatikan ibu angkat. Bicara sendiri. Berjalan ke sofa lalu duduk. Tuan Jiang duduk di sofa melihat sekali ke Yang Yuting. Ibu dan anak perempuan. Berikan aku secangkir kopi. Wajah ibu angkat jadi canggung. Di wajah tampak malu. Jiang Chen ini nggak ngangka gak menghormati wajah. Padahal dirinya juga calon mertuanya. Mengandalkan jadi cucu orang terkaya. Sungguh sama sekali tidak dewasa. Sekarang lebih baik tahan dulu. Berbicara dengan nada berat. Tidak tahu kedua tamu hari ini datang untuk keperluan apa. Sikap tuan tua Jiang siapapun bisa lihat. Adalah tidak suka yang mencolok, memang tidak suka. Yang Yuting. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyembunyikan. Ibu asuh gemetar di bawah wibawa tuan tua. Tapi sebagai orang tua ia tidak bisa menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala. Hanya bisa berani menyatakan maksud kedatangan. Tuan tua Jiang begini adanya. Soal peristiwa hari pernikahan waktu itu. Kami, Yuting, sudah tahu kesalahan. Jinjir datang khusus. Hanya ingin meminta maaf pada Jiang Chen. Memohon Jiang Cheng untuk memaafkan. Tuan tua Jiang mengejek dingin. Minta maaf. Menyakiti cucu saya. Satu kata minta maaf sudah cukupkah? Berharap sesuatu yang indah ya. Aku berkata dengan tenang. Saya tidak tahu Nona yang hari ini ingin bagaimana menyampaikan permintaan maafnya kepada saya. Yang Yuting menggenggam tinjunya. Menunduk dan menggigit gigi berkata satu kalimat. Maaf Jiang Cheng. Saya seharusnya tidak. Kata-kata belum selesai diucapkan. Saya sudah tertawa kecil. Seolah-olah mendengar sebuah lelucon. Jadi ini permintaan maaf Nona yang ya. Wajah saya memperlihatkan ekspresi acuh tak acuh. Dengan sedikit sindiran terang-terangan. Ibu angkat mendengar situasi ini tidak benar. Segera dengan cemas mencoba melerai dan berkata.
Jiang Chen, jangan marah. Yuting sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan memohon ampun kepadamu. Hanya saja putri saya ini. Dia selalu terasa canggung saat bicara. Tidak pandai mengucapkan kata-kata manis. Kalau begitu begini saja. Jiang Chen, kamu ingin bagaimana? Meskipun katakan saja kamu ingin hujan bintang di langit. Dia juga akan memetiknya untukmu. Ibu angkat terlalu percaya diri berkata. Aku hanya tersenyum. Bibi adalah wanita bangsawan. Seharusnya sudah pernah dengar satu cerita klasik, kan? Apa itu masalah, memikul duri dan meminta maaf? Wajah ibu angkat menjadi kaku. Aku melihat ibu angkat tampak kesulitan. Lalu melanjutkan berkata, bukankah tadi bibi bilang yang Yuting dengan jujur datang mengaku salah dan minta maaf padaku? Kenapa sekarang terlihat seperti bukan begitu? Jangan-jangan itu cuma omong kosong. Wajah ibu angkat makin kaku. Tertawa canggung berkata, tidak mungkin begitu. Jiang Chen, kamu salah paham, bibi hanya memikul duri dan meminta maaf. Di sini tidak ada emas batangan atau semacamnya. Aku mengangguk sekali. Kata-kataku malah membuat Yang Yuting ingin mencubit leherku mati-matian. Kalau begitu, menghemat perjalanan ke Beijing. Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Kasihan pada putri. Tanpa sadar membantah. Bagaimana bisa begitu? Aku meliriknya dan berkata, apakah aku, putra sulung keluarga Jiang yang terhormat, tidak bisa menanggungnya? Kakek Jiang selalu menyayangi cucunya. Anak dari Jiang Hongtao tentunya bisa menanggung segalanya. Ini juga tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Kupikir kalian berdua, ibu dan anak, sama sekali tidak sungguh ingin minta maaf padaku. Xiao Lan antar tamu. Yang Yuting tahu kalau hari ini kalau kita pulang begitu saja, mungkin tidak akan pernah bisa masuk gerbang keluarga Jiang lagi. Aku mengatupkan gigi dan dengan suara, plok, berlutut di depanku. Jiang Chen, aku salah. Maafkan aku. Yang Yuting dengan sabar dan penuh beban berkata selesai. Mengangkat mata dengan kilatan merah marun. Menatapku dan berkata, apakah kamu puas dengan ini? Aku menatap mata marah Yang Yuting. Tersenyum tipis. Nona yang bahkan telah bersujud sendiri. Itu cukup tulus. Kakek Jiang mendengar kata-kataku ini. Mengernyitkan kening. Tapi pada akhirnya tidak banyak bicara. Ibu angkat tidak peduli menyakiti hati putrinya. Segera mengambil tindakan keras. Tentunya, Jiang Chen Yuting sungguh tulus mengakui kesalahannya padamu. Lihatlah pernikahan kalian berdua ini. Mendengar kata-kata itu aku menggelengkan tangan. Tentu saja itu bukan pilihan. Ibu angkat tampak terkejut. Apa maksudmu bukan pilihan? Kakek Jiang mengerutkan dahinya kemudian menjadi rileks. Sejujurnya, dia memang agak khawatir cucunya akan menjadi lunak hati. Bagaimanapun juga perasaan Jiang Chen terhadap Yang Yuting dulu. Dia juga melihatnya. Syukurlah Jiang Chen tidak terbawa perasaan. Tidak mengecewakannya. Kakek Jiang tidak kecewa. Ibu angkat dan Yang Yuting sangat kecewa. Ibu angkat dengan tergesa-gesa berkata, bukan Jiang Chen. Bagaimana bisa kamu begitu? Kamu lihat Yuting sudah berlutut dan minta maaf padamu sendiri. Bagaimana kamu bisa? Saya memotong kata-katanya. Nyonya Yang. Hari itu saat Yang Yuting sebagai pengantin wanita tampil sumbang di pesta pernikahan. Meskipun tidak sampai membuat Jiang Chen menjadi bahan tertawaan seluruh lanceng. Tapi bagaimanapun juga, ini juga mencoreng muka keluarga Jiang kami. Lutut ini bukankah seharusnya dilakukan? Mendengar kata-kata ini, ibu angkat dengan wajah kaku memaksakan senyum. Sebenarnya memang harusnya seperti itu, hanyalah Jiang Chen. Kau dan Yuting sebenarnya sudah berhubungan bertahun-tahun. Kata-kata belum selesai. Sudah kujegal lagi. Perasaan mendalam Yang Furen pada hari pernikahan juga hilang sama sekali. Ibu angkat benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi. Yang Yuting masih berlutut di tanah. Matanya yang gelap menahan rasa hina. Suaranya dingin dan berat berkata, Jiang Chen, kau yang pertama kali mengajukan untuk tidak menikah. Ingin menyalahkanku? Tidak mungkin. Aku meletakkan cangkir kopiku. Karena sebelum menikah, aku tahu tunanganku memelihara pria muda lain di luar. Jadi aku dengan marah mengajukan untuk tidak menikah, itu wajar saja kan? Bukankah begitu? Mendengar itu Yang Yuting dengan berat hati membuka mulut. Apakah kau tega menghukum aku mati seperti itu? Mengabaikan semua perasaan kita selama bertahun-tahun begitu saja. Jiang Chen, aku jamin padamu, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Lain kali,
Mendengar kata-kata ini aku merasa sangat jijik. Memang tidak terjadi. Karena setelah dia naik jabatan,